Legak-legak satu lito mel. Salam Semar Misteri Jawa. Rahayu, Assalamualaikum, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dedong Tian, selalu sehat, selalu bejo, selalu selamat, selalu bahagia, untuk semua poros sedulur yang sudah support channel Semar Misteri Jawa. Legak-legak satu lito mel. Banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang menggambarkan tentang kedatangan makhluk-makhluk asing dari luar. Kemudian ada juga di Zuluk atau Candi Sukuh. Candi Sukuh itu gambaran tentang bagaimana ada yang namanya clone dan bagaimana merubah manusia menjadi suatu makhluk yang berbeda. Nah, teknologi dari manakah itu? Nah, ini yang harus kita diskusikan, harus kita bicarakan. Ternyata kita ini sudah lama sekali berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar planet ini. Dan ancient technology datangnya itu bukan dari planet ini, dari luar. Diajarkan pada penduduk planet ini. Dan itu banyak sekali artefak-artefak yang menunjukkan itu. Banyaklah. Yang seneng ini, yang seneng apa, yang tinggal kita cari saja itu di googling juga banyak, itu di googling itu banyak. Ya di dekat-dekat kita itu misalnya Pulau Jawa, itu ada candi yang namanya Candi Sukuh, atau saya sebut itu Zuluk. Zuluk itu artinya portal, artinya itu untuk ini apa, tempat keberangkatan atau portal. Sukuh itu nama sebenarnya adalah Zuluk, portal. Karena Candi Sukuh itu ada portal untuk menuju tempat yang lain. Nah, di sana itu ada artefak-artefak seperti manusia yang ada sayapnya, setengah burung, setengah manusia. Di sana ada yang namanya inilah apa, falcon lah, kalau kita disebut si falcon, jadi Avenger itu falcon. Di sana banyak sekali patung-patung falcon. Orang yang seolah-olah punya sayap dan bisa terbang kemana-mana. Itu namanya kaum Anara. Kaum Anara itu adalah satu kaum yang memang dia bisa berterbangan menggunakan sayap-sayap artifisial. Dan itu di Sukuh saja itu sudah digambarkan bagaimana artifisial mereka. Sayap-sayap mereka itu bisa terbang dan bentuk kepala mereka seperti burung, padahal itu bukan burung, itu helm oksigen. Paruhnya ada paruh dan sebagainya. Kemudian di sana juga ada gambar ini apa, bangsa Tark namanya. Di bangsa Tark itu jadi yang kepalanya besar-besar itu. Bagaimana mereka menggambarkan cloningannya. Di Sukuh saja, sok silakan datang. Kalau ya jadi begini, kalau biasanya itu ada beberapa tempat. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang akan menunjukkan artefak-artefak tentang keberadaan. Jadi dari makhluk-makhluk asing tersebut, dan lalu kita bahas di sana. Kita tunjukkan nih ini. Nah, biasanya kalau misal untuk itu kita ke Zuluk dulu atau ke Sukuh. Kemudian kita ke tempat-tempat lain yang memang ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa alien itu atau misal tamu-tamu asing itu pernah datang ke sini. Banyak di Indonesia itu. Salah satunya ya Sukuh. Dan kalau misalnya kita ketik saja di Google, Candi Sukuh itu adalah ancient alien, itu muncul. Ada piramid di sana. Piramid yang sama seperti yang ada di Amerika Tengah. Yang di Inka, kaum Inka atau Inka. Inka itu artinya pergi. Makanya kenapa suku Amerika Tengah dengan suku yang ada Daya di kita, suku Dayak di kita itu sama. Karena orang-orang Amerika Tengah dan orang-orang di kita di Dayak itu sama, orangnya itu juga. Tahu nggak bahwa Inka itu arti dalam bahasa Lemurian itu artinya pergi. Nah, induknya bahasa Sunda itu adalah bahasa Lemurian.
Ada sebetulnya ini ya di suku itu ada bentuk seperti punden berundak, padahal itu piramid juga, itu bentuknya piramid. Tapi mengapa sama dengan yang ada di Amerika Tengah? Dan ternyata semua terhubung pada satu titik yang namanya Zeta Reticuli. Jadi ada rasi perbintangan yang namanya Zeta Reticuli. Semuanya itu terhubung pada rasi itu. Dan kenapa zaman dulu itu seolah-olah ada yang namanya manusia-manusia yang terhubung dengan luar angkasa dan sebagainya. Tapi mereka menganggap itu adalah dewa-dewa mereka. Mereka datang ke sini lalu disembah karena menggunakan pesawat yang besar, di kitanya masih primitif lalu disembah. Banyak di kita itu. Yang membahasnya juga banyak, tapi mereka dinyinyiri. Rata-rata mereka nyinyir gitu lah. Dinyinyiri, dan itu sudah biasa, mereka tuh lempeng saja dinyinyiri. Yang jelas penelitian jalan terus. Penelitian jalan terus dan kita mendapatkan ilmu-ilmu dari itu. Dan kita bisa memanfaatkan pada dunia kita zaman sekarang. Bagaimana dulu ketika zaman waktu itu semua subur. Apa sih yang membuat itu semua subur? Ternyata mereka mengembangkan suatu mikroba. Dan mikroba itu yang namanya granuma. Dan granuma itulah yang membuat tanah menjadi subur. Jadi kita bisa sampai kita bisa kita nanam bercocok tanam itu di tanah yang tidak ada hara. Bahkan di atas pasir bangunan pun bisa begitu. Dan itu sudah saya buat. Saya buat itu, buat mikroba-mikrobakteri itu sejak tahun 82. Sudah bikin saya nanam jagung di atas pasir bangunan waktu itu. Nanam jagung, nanam cabai di atas pasir bangunan, kan itu tidak ada hara. Tapi kita mengembangkan mikrobanya itu yang namanya granuma itu. Nah, makanya saya kasih nama mikrobanya itu adalah mikroba DZA. Diki Zainal Arifin. Ya kumaha we penemunanya. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah bisa membaca semesta. Membaca gejala-gejala alam, membaca segala macam yang memang diperlukan untuk kesuburan dan kemakmuran kehidupannya. Hanya kenapa ilmu tersebut hilang pada zaman sekarang? Bahkan digantikan oleh ilmu-ilmu yang hanya sekedar jadi makalah. Sengaja sih itu mah. Ilmu yang sangat berguna bagi umat ini itu hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Sehingga mereka lah yang akan menguasai umat manusia. Itu konspirasi tingkat tinggi. Itu konspirasi yang sangat luar biasa yang sudah terjadi selama ribuan tahun. Dan itu dilakukan oleh turun-terumun juga oleh orang-orang yang memang menguasai teknologi-teknologi. Akhirnya mereka secara bertahap membuat dan mengubah teknologi-teknologi sehingga mereka bisa menguasai teknologinya dan kemudian menjadikannya itu industri. Makanya mereka lah yang menguasai itu. Yang pertama begini, kita harus cari pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi jangan according to, atau jangan cenah, atau jangan katanya. Carilah sendiri. Semua informasi-informasi yang kita dapat itu tolong cari sendiri juga untuk mengklarifikasinya apakah itu benar atau tidak. Nah, ini memang berat, karena kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak ingin itu semua terbongkar. Karena kalau itu semua terbongkar, ketika manusia sudah jadi cerdas, mereka akan bersatu. Mereka tidak akan pernah bersaing lagi. Mereka akan mulai bisa untuk menyatukan semua minat dan bakat mereka untuk kemudian mengerjasamakannya. Sehingga membentuk dunia yang lebih baik. Dunia yang lebih baik inilah yang mereka tidak suka. Karena ketika dunia ini menjadi lebih baik, dunia ini menjadi tenang, itu penduduk planet ini akan meledak, akan menjadi semakin banyak. Dan sedangkan planet ini maksimal akan 7 miliar. Jadi satu-satunya jalan mereka itu adalah bagaimana membuat planet ini tidak damai. Itulah skenario. Skenario yang membuat planet ini menjadi tidak damai, planet ini selalu berperang dan sebagainya, planet ini selalu gontok-gontokan satu negara dengan yang lainnya. Bahkan antar agama pun, yang namanya agama ya, itu gontok-gontokan. Yang seagama pun gontok-gontokan juga.
Nah, sekarang bagaimana caranya kita melestarikan itu agar yang namanya ancient, yang namanya semua peninggalan-peninggalan yang sebetulnya itu peninggalan dari luar angkasa, itu bisa kita menjadikan itu pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kita. Ya, satu-satunya jalan kita harus telusuri. Nalusur, nalar, naluntik, nalar, nalipak. Istilahnya yang 4N itu. Jadi kita akan menelusurinya ke tempat-tempat yang tadinya itu dianggap wingit dan dianggap angker. Ternyata tempat itu tidak wingit dan tidak angker. Ternyata tempat itu mengandung pengetahuan yang sangat luar biasa. Untuk contoh begini, ketika kita jalan-jalan di gunung, kita naik gunung, turun gunung dan sebagainya, kita buka kompas. Tiba-tiba kompas itu berputar jelas. Ternyata perputaran tidak jelas dari kompas itu dipengaruhi oleh ancient technology. Ancient technology itu mengandung anomali magnetik yang sangat tinggi. Batuan-batuan di sana yang mengandung anomali magnetik sangat tinggi itu bisa mempengaruhi kompas. Sehingga ya itu dia, kompas kita akan kacau. Nah, makanya saya sudah ajarkan pada banyak orang untuk mencari yang namanya peninggalan-peninggalan ancient technology ini.